Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan duduk aja ya, karena sambil praktek ini ya, dengan laptop. Karena Bapak Ibu tidak semuanya membawa laptop, jadi sekarang saya ingin nyampaikan kerangka-kerangkanya dulu, ya. Prakteknya besok. Besok saya ingin kita bareng-bareng membuat karya tulis ilmiah berupa PTK minimal ya. Jadi kita kan biasanya tiba-tiba ada ya, latar belakang tiba-tiba sudah ada misalnya ya. Kita biasanya buat latar belakang aja kan, cari di Google latar belakang tentang ini kita copy kan, itu latar belakang yang benar itu kan ada tata caranya. Paragraf pertama isinya apa, paragraf kedua isinya apa, per paragraf itu ada tata caranya, ada isi apa ya, komponennya. Kalau sudah tahu itu gampang ternyata. Jadi gitu. Ibaratkan orang ini ya, tahfidz ngafalin Quran kan berat gitu ya. Ada program one day one ayat, ayatnya tidak berat, ya kan? Kalau saya menulis ya saya ibaratkan seperti hafalan itu, one day one paragraf, gitu. One day one paragraf, sesibuk apapun, ya. Masa buat paragraf baik sehari nggak bisa, pasti bisa kan? Nah, one day one paragraf, 3 bulan, 2 bulan dia selesai. Apa? Tapi sulitnya tuh konsistennya, istiqomahnya ya. Seminggu ngoyo, kadang wariono putus, males biasa begitu. Ya. Itu termasuk bagian ini. Ngoyo putus karena sibuk yang lain, baru temennya ya. Pentingnya temen itu begitu. Ayo cepat gerak. Garap wes. Penting. Wes. Ini balik lagi ke tema. Oke, sebelum ini ya, kita masuk ke PTK, jurnal dan buku. Nah, mungkin alangkah baiknya ini saya ingin menyampaikan beberapa tulisan saya. Ini dalam bentuk buku yang sudah terbit. Ya, ini saya tulis 2011 ya, sejak jadi mahasiswa S2 ya. Belum lulus sudah nulis buku ini. Ini ceritanya lucu ini Pak. Ini kan saya konversi dari tesis yang belum diujikan. Ya, saya terbitkan ini kompetisi ini di Jogja waktu itu. Kan Arus Media kan Jogja. Terbit sebelum saya ujian tesis. Waktu ujian saya bawa bukunya. Buku apa itu Mas? Ya ini buku tesis itu Prof, yang dengan uji. Ya sudah, nanti ngobrol aja di ujian. Tesisnya sudah dibukukan. Malah saya kasih semua itu para penguji itu. Ya sudah, nilainya A. Jadi belum diujikan sudah dijadikan buku. Nah, ini sebuah story. Ini ya tadi itu yang dengan sampaikan. Saya punya puisi-puisi, punya cerpen-cerpen, punya ini karya-karya yang apa namanya terpisah jadikan buku. Ya jadinya seperti ini, The Power of Story. Isinya apa? 100 cerpen isinya, 100 kisah inspiratif. Jadi buku beri SPN, ada poinnya ada, bisa diajukan untuk kenaikan pangkat juga, dari gitu. Meskipun poinnya nggak sebesar buku referensi. Nah ini tiap saya ngajar itu ya, tiap saya ngajar mata kuliah apa gitu mesti jadi buku. 1 semester jadi buku pasti itu. Ya kalau mata kuliah baru itu kan, saya misalnya pertemuan pertama kan kontrak belajar, pengantar macam-macam itu saya ketik. Ya, sebelum ngajar saya ketik, saya jadikan bab 1 pendahuluan. Minggu depan ya, pertemuan kedua materinya konsep A. Jadi sebelum itu saya ketik referensinya lengkap, bab 2. Pertemuan ketiga bab 3 dan seterusnya sampai akhir pertemuan, akhir semester jadi buku. Mesti seperti itu. Jadi jangan kalau buat buku referensi itu ya, kalau mau ngajar jangan buat langsung PPT. Buat apa namanya, pakai Word dulu dan referensinya dilengkapi dulu. Sudah jadi Word, tulis bab berapa, baru di copy ke PPT-nya. Ini yang Word ini nanti jadi buku. Jadi gitu, buat buku yang apa ya, bertahap gitu lah, sambil lalu gitu lah ya. Kita sambil ngajar, ya, sambil nyiapkan materi, sambil buat buku. Nah ini seperti ini. Ini sama ini pengembangan bahan ajar PAUD, pendidikan kewarganegaraan, ini mata kuliah semua nih. Ini apalagi ini mata
kuliah saya ini di UIN. Ya, saya mata kuliahnya etika profesi keguruan. Ini 1 semester jadi buku. Nah, kalau yang ini saya ikut kompetisi ini program 5.000 buku kemenang. Ya ini yang saya ceritakan konversi dari hasil penelitian. Kalau dengan PTK dikonversi jadi buku. Ya ini contohnya ini. Ini penelitian saya. Ya. Di dosen juga ada penelitian. Kalau di guru PTK, kalau di dosen penelitian apa tuh kompetitif lah ya. Nah 2 tahun saya penelitian. Tahun pertama ya judulnya itu yang pertama tentang kurikulum, desain kurikulum pesantren begitulah bla bla bla. Penelitian tahun kedua tentang pembelajaran di madrasah, madrasah yang dinaungi pesantren tentang pembelajarannya. Bab penelitian ini kan menarik nih kalau digabung. Saya gabungkan jadi buku. Ikut kompetisi menang. Nah ini yang namanya menang ya untuk lumayan toh. Dari penelitiannya dapat, dari kompetisi dapat, nggak sengaja itu. Artinya nggak ada inisiatif saya pengen buat buku karena ada pengumuman 5.000 buku kemenang. Apa ya saya buat buku dalam waktu seminggu saya harus buat buku dari mana kan gitu ya. Buat dari awal nggak mungkin. Bisanya konversi gitu. Ini kan PTK jadi buku. Konversi bisa 1 PTK jadi 1 buku, 2 PTK jadi 1 buku kayak ini. Terlalu berat Pak. 2 orang jadi 1 buku. 2 PTK. Ini guru bahasa Inggris saya ya punya 2 PTK. Biar gak terlalu berat barengan. Oke gabung. Yang penting 1 rumpun. Coba bahasa Inggris kalau IPA misalnya. Wah enggak nyambung itu. Nah nanti trik-triknya nanti saya ajarin. Nah gitu. Nah, pentingnya itu guru serumpun itu. Nah kalau ini sore saya itu tiba-tiba di WA. Pak, jadi penulis buku. Apa? Urunan penulis buku siap. Nggak pernah nolak kalau ditawarin nulis buku itu ya. Judulnya apa? Bab ini judulnya ini siap. 2 jam selesai 1 bab. Ini judulnya. Ini buku namanya antologi, buku antologi. Misalnya ya. Ini sak kelas ini, ya satu ruangan ini urunan 10 lembar jadikan 1. Jadi buku. Dapat poin semua. Bu poinnya berapa? Dibagi-bagi 0, sekian itu ya. Enggak apa-apa. Ya. Lah, minimal namanya kita itu tertulis lah di covernya ini. Enggak apa-apa. Tapi kan bilangnya ke murid-murid, ke siswa kita gimana? Ini buku saya kan begitu ya. Bukan ini bab ini buku bagian saya enggak, ini buku saya. Meskipun urunan 1 bab ya. Enggak apa-apa. Antologi namanya. Saran saya sering bina ini guru-guru mendampingi yang buku antologi ini, guru serumpun gabung. Jadi gitu. Paling enak itu sudah. Guru apa? Fikih misalnya. Gabung misalnya kasih judul melejitkan kecerdasan siswa bidang fikih misalnya. Guru fikih, judulnya begitu. Kan umum ya. Semua kelas, semua guru fikih masih bisa itu. Jadi gitu. Iuran tulisan. Nah, yang terakhir ini baru terbit sebulan yang lalu ini. Nah, saya nggak tahu juga. Perlu dimintai kembangkan. Masih kerangka PowerPoint itu. PowerPoint-nya sama Prof. Ini PowerPoint-nya jadikan buku. Siap, Prof. Dari PowerPoint jadi buku ya ini. Ini diterbitkan di Bandung, Alfa Beta Bandung. Kan banyak itu buku-buku pendidikan yang dari Alfa Beta Bandung ya. Nah, gak semuanya orang bisa masuk ke Alfa Beta. Kalau bukan orang hebat, bukan saya yang hebat, Prof. Badudinnya maksudnya gitu. Saya ngupload ya, submit ke ini, ajukan ke Alfa Beta, 2 kali ditolak. Ketika saya gabung dengan Prof, langsung diterima. Gak dilihat isinya coba ya. Hebatnya pakai nama sama kayak ini Pak. Saya kesini sendirian. Mau apa kamu? Kan begitu Pak ya. Kan gitu Pak. Tapi saya bawa sama Pak Si Anwar ya diterima lah kan begitu Pak. Isone cuma ngekor. Ya, namanya junior begitu Pak. Junior. Usianya saya itu junior. Tapi saya seniornya Pak Anwar. Ya kan? Lulusnya duluan saya kok. Tanya Pak Nur Hadi ini. Saya Pak Nur Hadi, Pak Nur sak kelas ya. Sak kelas kuliahnya itu.
paling kerucil itu saya. Jadi lucu, bekalan terus. Ayo tugasnya di print, bagian saya nge-print. Tapi enaknya kalau kuliah yang sama-sama senior gini pindah apa? Kuliahnya itu pindah-pindah, gimana sih? Pindah-pindah. Kuliahnya ke kafe sana, ke kafe sini, enak. Yang bayar kan bos-bosnya. Jadi gitu. Jadi itu ya. Ya kita fokuskan ke ini, ke buku yang terakhir ini. Ini kalau buku-buku ya. Nah kalau ini saya lihat apa ya? Nanti jenengan kalau seneng nulis punya ini apa namanya? Imron Fauzi. Misalnya begini. Nah. Kalau punya tulisan, nah ini. Nah, kalau kita itu punya tulisan apapun ya, kayak disampaikan oleh Pak Janwar tadi, makalah atau apapun ditaruh di sini. Google Scholar ini akan memberitahu kita tulisan-tulisan kita itu dikutip orang ini, dikutip oleh 140 orang. Ini bisa diklik berupa apa? Skripsinya mana? Diklik skripsinya muncul nama kita di situ. Nah, itu memberitahukan kita. Nah kalau di dosen itu ini namanya citasi. Nanti di dosen itu ada rating dosen yang tulisannya paling banyak dikutip siapa se Indonesia itu ketemu. Paling banyak di kampusnya siapa ketemu di sini. Nah ini penting. Jadi ini buku saya yang tadi ya masuk semua. Nah ini jurnal-jurnal begitu. Nah saya kasih trik kita nggak ikut nulis tapi nama kita muncul. Ya. Nah ini ya judulnya kan aplikasi reward and punishment dalam pembelajaran tahfidz dalam pembelajaran tahfidz Quran. Ini ada nama saya ya, ini mahasiswa saya nah gitu ya. Sama kayak dengan dampingi murid siswanya dalam menulis, nama gurunya dimasukkan ya, diajukan dapat dosennya ya. Tapi dosennya nggak diem, ya dosennya yang bimbing, yang review, bahkan yang menerjemahkan ke bahasa Inggris ini saya pamit, Dok, namanya Pak Imran tak masukkan ya, oke Pak. Nah, mereka itu bukan malah nggak senang, malah bangga namanya disandingkan dengan dosennya, jadi gitu. Nah ini, yang maksud saya tadi ada yang tanya DOA itu apa Pak? Ini loh DOA ini kode ini loh. DOI namanya. Kalau jenengan sudah bisa terbit seperti ini ya, gak mungkin ditolak karya ilmiah jenengan, gak mungkin. Karena ini terbit di jurnal resmi ya kampus. Kemudian ada DOI, ya, lengkap lah. Nah, ini jurnal ini dikelola oleh FTIK, oleh fakultasnya Pak Anwar. Ini gambar umum dulu ya. Rumah jurnal FTIK Wilhasumber. Ada 13 jurnal, 13 jenis jurnal. Loh jenengan bisa upload ke sini, ya bisa, submit aja. Misalnya yang biologi ya, ada guru biologi. Ya, PTK biologinya dikonversi jadi di sini ada dua jurnal biologi. Yang pertama ini jurnal biologi dan matematika, sains dan matematika. Yang kedua ini Alveoli, jurnal pendidikan biologi. Di dalamnya dosen, mahasiswa, guru masuk ke dalam. Ya tinggal gampang, dengan submit ke sini WA saya. Beres toh. Pak Imran saya submit ke jurnal ini, siap 5 itu kan. Nah, kalau ini edisinya ada slotnya. Saya ini guru satu jumlahnya, langsung diterima. Wong ini yang ngelola saya, gitu loh. Beres tuh. Kalau ini penuh, maksud saya itu ya. Kalau ini penuh kan ini terbatas edisi, ya. Terbatas edisi. Setahun 2 kali. Nah, gurunya kan banyak. Ini mengantisipasi kalau jurnal-jurnal penuh gimana. Dan ini kan nggak mungkin langsung terbit, masih proses. Biasanya 3 bulan baru terbit, gitu Pak. Lebih baik buat sendiri kayak ini di sini, bisa? Ya sangat bisa dong. Bisa ada Pak Waksid. Coba. Butuh 1 orang ini Bu.
butuh satu orang buat kayak gini nih, gak usah banyak-banyak gitu loh. Yang paling muda, yang paling lincah ya, yang paling tekun di depan laptop, wes jadikan itu pengelolaan. Hah? Mana Pak Son? Sip. Ini ya, saya kasih tahu ya. Ini ya, apa namanya? Misalnya Al-Adabiyah ya. Al-Adabiyah ini adalah jurnal yang saya dampingi. Ini jurnal siapa pengelolanya? Mahasiswa. Ini ada sekian. Bukan dosen. Yang ngelola jurnalnya ini mahasiswa coba. Coba sudah berapa ini? Sinta 3. Punya dosennya sendiri belum Sinta. Punya mahasiswa sudah Sinta. Ini. Sinta itu akreditasi lah. Kalau di sekolah itu apa namanya? Akreditasi ABC dan sebagainya. Yang mengakreditasi ini siapa? Menristek. Padahal mahasiswa ini. Coba ini. Jurnal pendidikan yang diterbitkan oleh HMPS PAI FTIK. Coba ini. HMPS Himpunan Mahasiswa. Saya cuma bina. Dan mahasiswa saja bisa, apalagi Pak Astro. Gue tambah lebih gampang. Ya. Saya punya banyak tutorialnya, pedoman-pedomannya. Ini Pak Astro, pelajari, selesai gitu loh. Nah. Nanti setiap jurnal kan ada ini. Nah ini yang wajib. Kenapa kok jurnal jenengan ditolak kadang oleh penilai PAK? Ada ininya. ISSN itu ada dua, ada ISSN online, ada ISSN cetak, gitu loh. Kan biasanya muncul dengan ISSN. Apa ini ISSN yang mana? Itu pertanyaannya. Oh, cetak, yang online mana? Itu wajib ada. Ini lah, yang online dan cetak. Ini buatnya gimana? Gampang, gratis, gampang. Aduh itu sampaikan sehari jadi. Gitu. Lo kok jenengan disampaikan oleh mungkin orang yang lebih pengalaman. Ini sulit ini buatnya. Terus, begini, sekian. Ngapus sih. Iya, coba. Oh ini, yang manajemen issn.lib.go.id. Weh, sampai di sini register macam-macam ya. Yang disiapkan cuma surat permohonan dari kepala sekolah. Weh, jadi. Nah, itu. Nah, ya. Ini untuk ISSN di situ mengajukan pertama, misalnya cetaknya dulu, silakan. Cetaknya dulu diajukan, ya. Habis itu ngajukan yang online-nya dulu. Enggak bayar sama spesial pun. Jadi gitu loh. Kok biasanya kan dia mesti dibayar. Bayar berapa? 150. Enggak, gratis. Jadi gitu. Syaratnya apa? Ada yang nyampaikan ya akte notaris, apa lembaga ganda, surat permohonan 1 lembar dari kepala sekolah. Sudah, contohnya surat ada di dalam. Ada. Kecuali kalau penerbit. Ada penerbit di sini, Pak? Belum ada. Man 1 press. Nah, apa? Saya sendiri punya penerbit penerbit pribadi punya saya. Jadi tak namanya anak saya, ya, tak namanya anak saya. Boleh. Kalau penerbit baru bayar. Nah, jadi gitu. Tapi dapat penghasilan dari para penulis, ya kan? Nah, nanti buku yang nulis ada menerbitkan mandiri, ada yang menerbitkan pakai seperti punya saya tadi ini. Nah, saya ini kan ya, ini saya terbitkan, penulisnya yang dibayar. Jadi gitu. Ada penulis yang menerbitkan, penulisnya yang bayar. Jadi gitu. Kalau pengen cepat untuk kepangkatan, pokoknya minggu depan harus terbit untuk kenaikan pangkat di sejenengan yang bayar kalau gitu. Bayarnya berapa biasanya di sini? Terbitkan buku 600 dapat berapa buku biasanya? 3 buku. 650 tergantung ininya Pak Betulnya. Dapat 3 buku ya. Iya, dapat 3 buku. Terus dapat pesanan. Kalau saya bukunya 150 ada 650.
sebenarnya gratis sebenarnya kan itu membayar cetaknya saja sebenarnya gratis. Oke itu ya ini nanti sambil jalan Pak Asrol ya langsung tunjuk di sini Pak Asrol jadi koordinator jurnal rencana gitu ya. Gitu. Gimana Bu? Ya. Nah, kayak Pak tadi bilang Pak Iwan saya publish, saya sudah submit gitu. Nanti Pak yang di sana. Tapi apakah dari dulu itu sudah benar atau enggak? Misalkan kita kayak abstrak itu harus 150 kata, kita ada sampai 130 kata. Jadi lihat dulu. Dilihat dulu Pak ya sebelum. Ini kan ini jurnal yang saya kelola ini. Jurnal ini kan ada nama saya. Ada tim review. Nah, ini kan lah nanti jenengan ini melompat dulu ya karena pertanyaan tadi jurnal yang dituju mana misalnya ya paling enak buka kamusnya tadi itu ya kamus ininya ini tiap kampus mesti punya ini rumah jurnal berarti semua jurnal ditempelkan di situ jenengan milih bidangnya. Ojo kemudian biologi submit ke PAI ditolak belum dilihat ditolak langsung ini salah kamar ini itu ya salah kamar gedung-gedung udah masalah rumah semua masuk nah ini salah kamar langsung ditolak jadi sesuaikan dulu dengan scope and fokusnya itu yang pertama caranya kemudian ini sudah ketemu ya ini kan PAI yang guru PAI PK dan rumpunnya itu boleh ke sini. Caranya download dulu template-nya ini, Bu. Template-nya di-download dulu. Semua jurnal pasti punya template. Nah, begini. Lah kan? Sudah ada. Ini sudah ada aturannya, Bu. Fontnya berapa? Ya, jenis fontnya apa? Abstraknya. Cuman kalau di jurnal saya yang saya kelola ini, abotnya ini yang saya kuningi. Semua edisi, semua naskah harus berbahasa Inggris. Nah, ini karena mau saya fokuskan. Nah, sistematikanya apa ini? Ya. Nah, setiap jurnal punya ini Bu, gaya selingkuh yang berbeda. Contoh ini ya, jurnal lain ini. Ini PAI yang dosen, ini PAI yang dosen, ini PAI yang dikelola oleh mahasiswa tadi. Ya, lain lagi ini template-nya coba kita lihat template-nya. Lain lagi, ini bahasa Indonesia boleh. Ini fontnya juga beda lagi kan? Jadi gitu. Jadi apa? Sebelum mensubmit jurnal, nanti cara submit nanti saya ajari. Sebelum submit jurnal dilihat ini dulu. Nah, pendahuluan, metode, hasil dan seterusnya. Fontnya disesuaikan, kan gampang tinggal menyesuaikan. Copy, blok, kontrol format, selesai kan. Ngikuti formatnya. Ini nih ini gambaran umum dulu ya. Balik lagi ke sini ya. Oke. Nanti pertanyaannya di belakang aja ya. Tadi ini sudah disampaikan Pak Anwar. Sistematika PTK. Saya kira semuanya sudah paham ya sistematikanya. Tapi kadang ada ini antar guru kadang beda-beda ya sistematika. Kalau ini sama lah saya kira. Kadang bedanya itu di sini nih, di mana? Ini ya. Kalau PTK itu latar belakang masalah, ada yang konteks penelitian gitu ya. Yang benar latar belakang masalah. Ini ada yang mecah-mecah macam-macam, ada yang identifikasi masalah, kan itu ya. Ada yang pemecahan masalah, ada yang diagnosa masalah macam-macam. Nah, karena kita bermasalah. Terus saya itu kadang itu lihat mahasiswa mumet ya, mahasiswa mumet. Kenapa Le? Pusing Pak. Pusing apa? Nyari masalah Pak. Masalah untuk apa? Untuk buat judul skripsi. Untuk buat judul Pak. Loh, kok bingung nyari masalah? Oh, kamu sendiri aja bermasalah gitu. Kok masih nyari masalah gitu.
Ini gara-gara Pak Kapoldinya nyampaikan, buat judul harus berdasarkan masalah, nyari masalah. Dia sendiri aja sudah banyak masalah. Tambah masalah. Belum di ACC oleh Kapoldinya, aduh, tambah banyak masalahnya. Ini format yang sudah sesuai standar ya. Minimal. Kalau jenengan pecah identifikasi masalah, analisis masalah, dan pemecahan masalah itu digabungkan di dalam latar belakang. Karena latar belakang itu isinya 3 itu: identifikasi, diagnosa, dan pemecahan. Identifikasi masalahnya apa, diagnosa itu sebabnya apa, pemecahan strategi atau medianya jenengan apa. Gitu. Rumusan, tujuan, manfaat saya kira sudah familiar. Kajian pustaka ini disesuaikan dengan judul. Nah, nanti hari ini habis ini praktek buat judul. Dan ini kerangka dan seterusnya. Nah, bab 1, 2, 3 ini bagian dari proposal. Kalau jenengan buat proposal PTK itu ya isinya 3 bab ini. Nah, proposal itu ya kalau memang buat pengajuan ya, pengajuan dana biasanya kan boleh kan ketika diajukan untuk penelitian. Nah, ini baru hasil penelitiannya. Ya. Minimal ini. Ya, ada 2 siklus. Minimal harus ada 2 siklus. Tambahi prasiklus boleh. Di prasiklus, siklus 1, siklus 2 boleh. Begitu juga di pembahasannya. Kalau di sini 2 siklus, pembahasannya membahas 2 siklus. 3 siklus. Pertanyaannya, kalau siklus pertama tuntas gimana? Cukup siklus 1 yang disampaikan atau lanjut siklus 2? Lanjut siklus 2. Berarti yang dibahas adalah peningkatannya. Gitu. Nah, kadang ada pertanyaan lagi yang unik. Ada nggak PTK di sini kan biasanya siswanya berapa, Bu? Rata-rata 25 30 ya. 30 kita ambil satu kelas 30 anak. Siklus 1 30 itu nilainya full ya. Semuanya terisi ya. Siklus 2 terisi semua. Siklus 3 terisi semua. Biasanya kelihatan ngarangnya itu. Ya. Siswa kan ada saja tuh yang nggak masuk. Nah itu kok diisi nilainya gitu loh. Kelihatan ngarang itu. Masuk sekian kali pertemuan masuk terus itu ya. Ketahuan. Ada gitu. Nah, ada itu Bu sebenarnya dalam PTK itu diatur juga bagaimana ketika ada siswa yang nggak masuk. Coba. Ada yang alami ini. Ketika 30 siswa 2 nggak masuk ya, ditulis nilainya 0 atau kosong atau 0 atau strip kosong. Yang benar mana? Strip. Apa bedanya 0 dengan strip? Nah, begini. Ketika ini ngomongin di dalam pembahasan ya. Ketika siswa tidak masuk, kan biasanya gini, 30 siswa ya. Kan hitungannya siswa yang tuntas dibagi dengan jumlah siswa, kan begitu? Dikali 100, kan begitu? Nah, kalau ada siswa 2 siswa nggak masuk, berarti pembaginya bukan 30, tapi 28. Jadi gitu. Biasanya kesalahannya itu yang nggak masuk jadi pembagi. Yuk kasihan yang masuk tuh, kan kalah berarti. Kan gitu. Nah, jadi bukan tulis 0 tapi dicoret, tidak dijadikan pembagi, tapi dijelaskan. Karena yang 2 tidak masuk, jadi pembaginya sekian, 28. Begitu, di pembahasannya nanti begitu. Jadi hal-hal banyak sekali ya. Ada yang ini ya. Ini pengen PTK yang real ya, yang real. Siklus 1, yang kasus pertama siklus 1 karena mungkin siswanya pinter ya, atau gurunya yang terlalu hebat akhirnya tuntas ya. Siklus 1 90% tuntas. Bingung kan malah gimana ini? Tak kurangilah nilainya. Biar enggak tuntas dulu kan gitu. Kasus pertama. Ada ya.
Ada kasus kedua, diterapkan benar-benar. Nah, siklus 1 tidak tuntas, perbaiki. Siklus 2 tidak tuntas, perbaiki. Siklus 3 tidak tuntas, perbaiki. Loh, kapan? Wah, nggak tuntas kan? Bingung gimana? Siklus 3 atau siklus 2 tak karanglah sampai tuntas, gitu kan? Biar nggak terus tambah terus. Pengennya real, tapi malah belepotan kan ya? Akhirnya jadinya nggak real sekali. Pokoknya naik pangkat gitu lah begini. Tapi gini Bapak Ibu, saya ingin nyampaikan betul-betulnya. Sebenarnya PTK itu sudah jenengan terapkan setiap hari. Sebenarnya, coba jenengan waktu ngajar ya, kan mesti ada siswa yang ya agak super misalnya ya. Ini diajari berkali-kali nilainya tetap aja terus naik misalnya ya kan, sudah pakai ini loh, kan kita mikir tuh Pak, ini pakai apa caranya ini kan begitu tuh Pak. Loh, kita mikir caranya pakai apa itu kan refleksi. Kalau di PTK itu namanya refleksi, menganalisis sebab terjadinya. Kemudian kita memberikan tindakan, kan solusi itu harus begini. Nah kan itu PTK tuh Pak. Ada masalah kita mikir kasih solusi, ada masalah kita mikir, kan sudah PTK. Cuma tidak ditulis gitu loh. Kayak gitu. Waktu kenaikan pangkat gak bisa jenengan. Ini saya sudah menerapkan ini tiap hari, nggak bisa. Ya tulisannya mana Pak? Laporannya. Nah gitu. Jadi persoalannya lebih kepada malas nulis. Malas nulis. Kenapa kamu malas nulis? Karena tidak senang nulis. Yang pernah baca. Tidak benar. Salah pertama belum membiasakan nulis. Belum membiasakan nulis. Gini loh Bapak Ibu. Ya, jenengan kan tingkatannya sudah expert, sudah lima. Ya. Jadi nulis itu bukan berarti diajari ngetik, bukan Bapak Ibu. Kemudian diajari ngetik, ya, ngetiknya dari 11. Bukan. Nulis itu maksudnya memahami dulu kerangkanya. Loh yang ngetik siapa? Ya anaknya bisa tuh. Bisa. Itu namanya penulisnya siapa? Itu tetap kita, aduh. Asisten loh. Di sini gini, coba contoh ini. Tulis utamanya siapa ya? Profesor. Gak mungkin profesor ngetik itu gak ada. Gak ada profesor ngetik itu. Asistennya, lah cuman kerangka besarnya dari beliau. Kayaknya dengan Pak Ilyas. Kerangka saya pengen buat PTK, judulnya ini. Latar belakangnya nanti isinya A, B, C, D. Begini kan? Sak lembar PTK kan selesai loh. Latar belakangnya ini, rumus masalahnya ini, hasilnya nanti begini ya. Ketika beres toh Pak. Ya, tapi direvisi loh Pak. Lihat direvisi. Ini kurang ini, tambah ini kan itu. Penulisnya siapa? Kita. Itu. Penulis itu kan desainer tuh. Desain utama. Nah, yang parah apa? Yang parah di meja ruang kantor kita. Loh, kok ada PTK atas nama saya? Tuh, itu yang bahaya. Apa tiba-tiba ada. Bahaya itu. Jangan pura-pura tidak tahu begitu. Mungkin itu lah. Jangan sampai terjadi itu. Loh, ini punya siapa ini? Jangan sampai. Minimal ya. Wes ini ada minimal ada anaknya tanya, Pak, ini buahnya gimana latar belakang ini Pak? Oh jelaskan. Latar belakang itu isinya identifikasi masalah. Oh bisa ini loh minimal itu. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi itu. Ya. Nah, nanti ini detailnya kita praktekkan besok. Ya, ini juga lampiran-lampirannya Ibu tadi itu yang tanya. Coba yang sudah punya judul nanti ketemu, oh ternyata judul saya salah kok benar. Nah itu ya teman-teman. Yang belum punya judul ayo kita buat bareng-bareng. Caranya ini kan biasanya X di depan, Y di belakang kan ya, X dan Y. Kalau PTK ini caranya nggak ada di buku, nggak ada di buku manapun nggak ada. Saya tetap sendiri. Paling gampang itu Y-nya dulu, variabel masalahnya. Jangan tulis di kertas atau di laptop silakan. Ya. Variabel masalah di kelas Anda itu apa yang paling dominan? Boleh hasil belajar, minat belajar, keaktifan belajar, apapun. Ya. Biasanya apa yang diukur dalam PTK itu?
Yang penting yang penting bisa diukur. Bisa diukur itu ya. Bisa dinilai, bisa diobservasi itu loh. Bisa nggak misalnya Pak Ilyas, peningkatan keikhlasan siswa bisa nggak diteliti? Nggak bisa. Peningkatan tingkat kesabaran nggak bisa diteliti gitu. Gimana ngukurnya itu kan nggak bisa. Orang ngambek Iya, nggak bisa. Nggak bisa diteliti itu. Nah, yang bisa itu yang bisa dilihat, diukur, dinilai. Nah, ini hasil belajar ya dari ulangan atau tes itu. Minat belajar dari observasi, ada checklist ya. Minat belajar berarti dia misalnya konsentrasi dalam ketika pelajaran, macam-macam ya, tidak rame, tidak ngantuk, seterusnya. Yang penting ada checklistnya, ada ukurannya lah. Ini dulu tentukan aja lah garis besarnya hasil belajar ya, tulis saja hasil belajar, coba hasil belajar. Nah, kemudian kita analisis, kita diagnosa hasil belajar di kelas jenengan rendah, ya. Itu kenapa? Apa karena strategi yang jenengan pakai terlalu monoton, tidak variatif, atau medianya kurang, atau sumber belajarnya kurang, penataan kelasnya kurang dan seterusnya. Sebab utamanya apa? Coba tulis di situ. Di bawahnya hasil belajar, di bawahnya tadi apa? Apa tadi? Terus ngene begini. Kita ini ya, cara membuat judul begini. Tadi apa? Hasil belajar ya. Hasil belajar sudah ketemu. Kemudian sebabnya apa, Pak? Strateginya, medianya, atau apa yang paling dominan? Kalau sekolah ini kayaknya medianya lengkap ya. Ya, terus medianya lengkap tapi anak-anak kok nilainya rendah, berarti ke gurunya berarti kan gitu. Strateginya kan gitu, Pak ya. Ya mohon maaf, Pak. Strategi berarti. Nah, iya strategi majalah. Kemudian materinya apa? Materinya. Saya ambil contoh apa? Monggo. Salah satu. Pak jenengan Pak. Ajar apa Pak? Olahraga ini bingung saya. Apa ya? Ini apa Mas? Materi yang paling di sulit. Statistika mana itu gak paham. Cik paham gampang itu loh. Fikih. Apa fikih? Fikih ya? Fikih kelas 10. Materinya apa, Pak? Materinya penyelenggaraan jenazah. Ya. Nah, jadi komponen-komponen judul harus muncul di sini. Pertama, masalahnya apa? Lah ini strateginya masih dipikir, ya. Nah ini, sekarang berpikir strateginya apa? Karena medianya sudah lengkap. Strateginya sekarang. Oke, hasil belajarnya rendah. Pelajaran fikih, penyelenggaraan jenazah. Materi penyelenggaraan jenazah pakai strategi apa yang paling cocok? Terlalu ini Pak, strategi coba. Ya, baca bukunya Silberman 101 strategi pembelajaran. Coba nanti selain nyari buku saya, nyari bukunya Silberman gitu loh. Ya. Coba di dalam ini bukunya Silberman mana ya? Bukunya ini kuning ini, warna kuning ini, ya. Nah kalau saya jelas punya menyarankan itu berarti sudah membaca gitu loh, ya. Lah di dalam bukunya Silberman ini ada 101 strategi. Coba andaikan jenengan setiap hari ganti strategi, 101 hari kan berarti, ditunggu-tunggu kan? Kedatangannya ditunggu-tunggu. Nah, nanti pakai strategi apa ya? Nah, sekarang kita cari di buku ini nanti atau di googling lah macam-macam strategi menurut Silberman, macam-macamnya apa.
yang cocok untuk materi penyelenggaraan jenazah. Lagi itu sekarang apa? Anu itu mungkin ya role apa? Iya, role playing ya. Praktek apa? Berperan ya. Praktek peran apa? Memandikan mayat. Nah, nanti siswanya jadi jenazah gitu ya. Mungkin Pak, ini contoh ya. Strategi role. Hah? Role model apa role playing bener ya? Gini ya tulisannya ya. Misalnya ini contoh aja ini. Lah dari sini sudah jadi judul Pak Bu. Cara yang buat judulnya boleh masalahnya di depan atau strateginya di depan boleh. Kalau masalahnya di depan ini ya tinggal nambahi peningkatan ya, saya tak besarkan hasil belajar ya. Ininya di ini gak usah ya, mesti peserta didik Bu, masuk gurune Bu. Melalui gini aja pada mata pelajaran fikih kelas tentang nah gitu kelas 10 ya ada A B C gitu ada ya. Hah? IPA 1 ini ya. Terus di Man 1 Jembrana. Ya. Semester tahun pelajaran 2022 23. Jadi judul udah ini. Semesternya itu sunnah ya, sunnah. Sunnah itu karena nanti dimasukkan di dalam di dalam ini di dalam bab 3 ya. Yang penting yang wajib ini loh Bu. Yang paling wajib ini. Ya, masalahnya ada, actionnya ada, materinya ya, mata pelajaran dan materi ada. Sudah 3 komponen itu harus muncul di judul. Nah, kalau dibalik boleh. Dibalik tinggal balik gini. Bukan melalui strategi, Bu. Strategi di depan ya, berarti kalau strategi diawali penerapan. Strategi role playing ya, untuk meningkatkan hasil belajar. Gini. Ini sama boleh. Kalau masalahnya di depan peningkatan. Kalau actionnya di depan penerapan itu kalau strategi. Tapi kalau media bukan penerapan media video bukan. Kalau media apa? Penggunaan atau pemanfaatan. Depannya itu melalui pemanfaatan media apa? Itu kalau media. Jadi actionnya itu bisa 2 itu strategi atau media. Dari sini bisa ya buat judul. Oke, judul PTK yang sudah ada, yang sudah naik pangkat kemarin, proses ini tunggu PAK siapa? Coba, saya ini ingin review bareng-bareng, coba, monggo, judul ininya aja, PTK-nya dulu, monggo, coba, siapa tadi? Bumi. Tidak apa-apa, Bumi. Oke. Enggak khawatir kalau jatuh di meja langsung enggak. Asli ya. Iya. Harus husnuzon. Pengennya enggak punya nih. Kalau untuk kurikulum yang kemarin model itu ada. itu diganti dengan istilah pemulasaraan. Hah? Pemulasaraan. Pemulasaraan. Ya, sama dengan Penyelenggaraan ini ya. Oh, materinya. Oke. pemulasaraan. Oke. Ini ya. Pemulasaraan. Ini ya.
ini ada Pak. Oke, moga. Punya saya ada. Ini saya nggak bisa baca. Oh, tolong yang sebelahnya dibacakan Bu. Baca satu Bu. Yang paling atas sama tulisan. Oh iya, saya bacakan. Roll play ini tidak berbahaya. The English of English. Aduh, bahasa Inggris ini. Di Indonesia kan aja Bu. Dengar dulu. Sama-sama belajar. Hah? Bahasa Indonesia. Artinya aja wes. Satu boleh. Di Pengayaan English vocabulary, Peningkatan pengayaan English vocabulary atau Kosakata. melalui game Kosakata. kartu game ya, kartu game. dalam kartu game. Ya, permainan game maksudnya. Ya. Pada kelas 11 bahasa. Pada kelas 2019 bahasa. 11 biasa. Tahun pelajaran 2019-2020. eh 19 20. Oke, kita review. Kelas 11 biasa. Kelas 11. ini ya. Oke, peningkatan pengayaan English. Ya, ini pengayaan ini gimana Bu? Saya ambil dulu kayak game-game dulu Pak. Betul. Yang ditingkatkan itu nilainya atau kemampuan speakingnya kayak gitu. Nilai tetap hasil belajar nilai. Ya kan? Nilai itu hasil belajar. Lah, kalau ini biasanya praktek-praktek ya Pak ya. Biasanya peningkatan kemampuan dalam apa? Boleh praktek berarti. Jadi peningkatan ya skill apa namanya? Percakapan bahasa Inggris. Nah, itu namanya prakteknya. Bukan kalau nilai ulangannya berarti hasil belajar. Jadi itu. Nah, kemudian melalui permainan kartu. Nah, sudah bagus. Permainan kartu. Materinya kan masuk di sini berarti ya. Itu nanti mengarahnya ke reading Pak. Nah, iya. Itu nanti kalau kita semakin banyak vocabulary-nya, reading-nya kita berhasil itu. Nah, kartu gamenya ada tulisan-tulisan. Waktu dia ulangan aja, waktu itu saya reading dulu lewat ulangan aja. Nah itu kalau dia menguasai, larinya nanti ke pemahaman reading seperti itu. Oke. Ya, berarti ya. Ini pengayaan. Tadi kan pengayaannya siswa. Kan begini, namanya masalah itu yang ada di siswa. Kan gitu kan? Pengayaan kan di guru tuh sebenarnya. Yang melakukan pengayaan kan gurunya toh. Yang apanya siswa gitu loh Bu. Hasil belajarnya siswa, kemampuannya siswa, kedisiplinan siswa, keaktifannya siswa, itu yang jadi masalah dulu. Caranya begitu. Tapi ya benar, sudah dijurnalkan, apalagi bahasa Inggris sudah valid itu. Ya, nah ini nggak mungkin digugat. Ini contoh enggak Bu? Betul. Bagus Bu Umi. Ya silakan diperbaiki. Ada yang kurang kata-katanya kan? Iya tidak, yang sudah digunakan terlalu itu tidak begitu Bu. Ini maksudnya yang belum. Yang sudah ya sudah Bu. Nah, kadang penilai itu nggak tahu artinya kan Bu, lihat jurnalnya, bagus, kita masuk gitu Bu. Jadi lebih baik itu jurnalkan pakai bahasa Inggris saja atau bahasa Arab ya, bahasa Arab. Gitu. Iya, karena penilainya nggak paham itu.
Nah, kemudian apa tadi? Nah ini ya. Wes bisa buat judul berarti ya. Oke. Dikit-dikit aja tapi ini yang penting ada. Nah ini contoh-contoh judulnya. Nah, sudah ada ini. Nanti semua materi ini di-share Pak ya. Ke siapa? Pakai share nanti ya. Kita share ke Pak Semuanya. Isna, sampaikan ke teman-teman ya. Jadi nggak usah ditulis, nggak usah di foto. Saya yakin fotonya numpuk-numpuk kan nggak mungkin Iya. ya. Jadi kita sempat baca nanti. Nah, gitu kan. Ini contoh-contoh saja ya. Di buku saya juga banyak contoh-contoh buku ininya bisa dicontek ya. Yang paling enak itu gini, itu bukunya Silberman itu. Kalau 101 berarti jenengan bisa membuat PTK 101 PTK coba, ya kan? Hah? Kayak enak itu. Tinggal menyesuaikan aja. Saya gini, ya. Actionnya dulu kita temukan ya, misalnya jigsaw learning misalnya ya. Di buku itu ada jigsaw learning. Jigsaw learning ini cocok dengan materi apa ya di saya? Itu aja. Jadi berawal dari actionnya. Ini rumus cepatnya ya. Kalau rumus prosedurnya ya seperti tadi itu. Ini tahapan idealnya ya, tahapan ideal dalam membuat PTK. Nanti dibaca ini. Nah, ini loh, ya sudah saya sediakan, nah kan? Yang lupa, yang lambat nulis, ini loh sudah tak siapkan tutorialnya. Nah, ini dulu dibuka dulu YouTube-nya, dibuka dulu. YouTube-nya dibuka, diklik nama saya itu, nah, ya. Ya, jangan lupa diklik yang merah-merah itu, diklik ya, gitu. Semuanya ya. Nanti di-share ke yang lain dulu. Nah, ini di sini saya sampaikan cara membuat PTK yang ini mudah. Nah, itu jenengan ikuti. Ya, jenengan buka laptop, buka HP, buka ini, ikuti aja buat judul, latar belakang, detail, sangat detail. Ya. Saya praktekkan ini, bukan teori. Ya kan? Latar belakang isinya seperti apa, paragraf pertama apa, kedua apa, detail. Ya. Dan cara ngisinya kayak apa? Jadi kan nggak perlu ngetik toh, Bu. Dalam buat zaman sekarang kan nggak ngetik, ya kan? Ketemu poin-poinnya seperti ini. Oh, saya paragraf pertama tentang pentingnya pelajaran statistika. Titik. Itu berarti satu paragraf. Gitu. Cari di Google, ketik pentingnya pelajaran statistika di MA. Kan muncul banyak tuh isinya. Tinggal di copy, rujukannya ditaruh, selesai. Gitu. Tinggal di parafrase, biar enggak tidak plagiasi. Jadi sekarang kategori plagiasi itu, kalau yang dulu ya sebelum ada Turnitin itu ya, definisi plagiasi itu mengutip punya orang lain yang enggak disertakan kutipannya, itu plagiasi. Kalau sekarang tidak, meskipun disertakan kutipannya, kok sama katanya plagiasi. Berarti definisi plagiasi yang tidak sama kata-katanya. Ya apa gitu? Ayat, hadis, undang-undang kebijakan, masuk mau diparafrase? Enggak boleh, ya kan? Wes. Nah ini nanti diikuti ini lebih detailnya. Saya ini gambaran umumnya saja. Wes ya. Sudah diklik merahnya? Oh sudah. Oh sudah. Dapat nilai A. Pakai akun satunya lagi Pak. Oh bagus itu. Kalau di upload lah. Akun buat Pak. Oh iya. Oke. Itu terkait dengan sistematika secara umum, judul dan seterusnya. Monggo. Sekarang saya persilakan untuk dialog tentang itu tahap bertahap ya. Monggo. Silakan Bapak Ibu sekalian, kesempatan sama ini memakai stopnya. Ada yang menjadi problem ketika menyusun PTK, monggo berikan kesempatan untuk menanyakan. Silakan.
Ya, siapa? Paham semua. Sudah paham semua, Bapak sekalian? Iya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya keras. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ilmu dan sharingnya. Jadi ya setidaknya yang semangatnya awalnya 25% bertambah menjadi 50%. Ini terkait dengan antologi, buku antologi. Kebetulan saat pandemi kemarin, karena saya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta terlibat di NGMP nasional untuk menulis puisi. Nah, dari 50 penulis di masing kategori, alhamdulillah bergabung di sana dan dibukukan. Untuk mungkin yang ingin saya tanyakan itu masuk angka kredit berapa? Karena kita kan rame-rame menulisnya se-Indonesia ada 50 penulis yang seperti itu untuk puisi. Ini nanti kalau ada waktu, insya Allah saya pribadi kalau memang ada jalannya ke penerbit, nyicil nulis puisi dan buat sendiri atas nama sendiri satu antologi. Yang kemarin baru 2 buku, tapi rame-rame. Apa itu bisa poin 1 atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Mohon maaf. Buku ini untuk pembagian angka kredit ya, poin ke pertama dan kedua ini sama. Jadi gini, kalau penulis 1 ini 100% ya, misalnya dapat poin 3 ya, buku ber-ISBN ya, buku biasa maksudnya buku biasa ber-ISBN itu 3 ya, berarti utuh kalau sendirian. Kalau berdua atau berbanyak ya, itu 60% dari 3 itu untuk penulis pertama. Jadi itu 60%-nya, 40%-nya dibagi penulis yang lain. Berapa persen? 0,0 sekian. Kalau bareng-bareng, kalau bisa jadi penulis pertama, dapat 60%. Tapi karena di daftar puisi itu kan tidak diurut mana yang utama mana yang ini. Ya, nah. Jadi 1 sampai dengan 50 berdasarkan abjad ya Bapak. Nama itu Ya, nah ya kalau memang untuk keinginan kenaikan pangkat ya, jenengan sama murid-muridnya misalnya ya, muridnya ada 10, jenengan pembimbingnya jenengan di depan. Jadi gitu, dengan dapat 60. Ini guru nasional ada 50. ya diurut berdasarkan abjad nama. Nah ya ini dapat 40%. Sisa 40% dibagi ini 0, sekian persen. Nah iya, dia sih gak enaknya kalau penulis bareng-bareng. Nah itu Mbak ya. Jadi 60-40 pembagiannya. Yang pasti yang pembagian 60 itu penulis pertama itu 60%. Jadi yang lain itu hanya dianggap pendukung lah gitu. Berarti yang kebetulan namanya A itu Menang dia. Menang. Karena itu dengan tuliskan abjad. Ya. Oke, monggo yang lain. Yang lain terkait dengan hal ini. Oke. Nah materi-materi saya ini kan banyak sekali ya nanti di ini saya tambahi malah ini tentang best practice, nggak usah dibahas tapi disimak sendiri ya.
untuk trik-triknya biar menang best practice itu gimana itu ya. Sebelum lanjut beritanya. Oke, enggak. Kalau seandainya kita menulis sebuah PTK, siklusnya itu apakah waktunya harus berurutan ataukah boleh siklusnya itu waktunya itu berbeda benar. Maksudnya gini, pada waktu masa pandemi itu kita Nama ini sudah besar pada saya Pak ya. Pada waktu masa pandemi itu kan kita nggak bisa offline ya. Satunya kita kasih praktikumnya sama anak-anak secara virtual melalui kita ini ya bisa ikutan yang lihat kalau dosen-dosen kasih praktikum. Kebetulan anak saya juga jurusan tiga, saya lihat praktikumnya dosen di mana ya lupa lihat video, makanya kita kasih video praktikum terus ini kita kasih proses sama proses sebelum praktikum. Setelah itu pada waktu masa kita nilainya hasil belajarnya nilainya dengan adanya video itu ya memang sudah tuntas tapi belum maksimal gitu. Terus pada waktu setelah masa pandemi, pada waktu normal bulannya sudah beda itu kita ulangi lagi praktikum tetapi secara langsung, anaknya langsung berjalan langsung. Hasilnya memang ada peningkatan, walaupun peningkatannya itu cuma 1% saja, nggak nyampe melejit sampai 50%, enggak, cuma 1% saja ada peningkatan. Apakah boleh dipakai yang satu-satu, tapi jeda waktu 2 bulan baru ke siklus 2, boleh kan begitu Pak? Oke, terima kasih, saya jawab ya. Kaidah pertama ya, PTK itu materi pokoknya harus sama. Dalam satu PTK materi pokoknya harus sama. Jadi misalnya indikatornya ada 6, misalnya ya. Pertemuan pertama indikator 1, 2, pertemuan kedua 3, 4. Jadi begitu dibagi sendiri. Tapi materi pokoknya sama. Hanya beda indikator. Berarti pertemuan 1, 2, 3, 4 itu kelanjutannya. Bukan beda materi, bukan. Begitu. Nah kalau jedanya lama, ini materinya sama atau beda? Materinya sama. Indikatornya juga sama. Nah, indikator sama. Jadi ulangi lagi. Iya. Nah, Yang pertama kan pakai bukan ngulangi. PTK itu bukan ngulangi indikator, ya pasti naik, Bu. Sekarang tak ajari ini gelas, materi tentang gelas. Nilainya rendah. Besok saya ulangi materi gelas, dia mesti naik toh. Kan sudah dipahamkan gitu. Itu bukan diulangi, namanya remedi kalau gitu kan. Nah, tapi kelanjutan materinya. Jadi gitu loh. Kelanjutan materinya pada pokok yang sama, materi pokok yang sama, kelanjutannya. Bukan mengulang materi, itu yang pertama. Kalau jeda waktunya itu disesuaikan, boleh seminggu 2 kali, terserah. Nggak ada batasannya. Terus kemudian ini, kalau yang jenengan sampaikan yang siklus 1 pembelajaran online, siklus 2 pembelajaran offline dengan metode yang berbeda, itu bukan PTK, itu namanya komparasi, berbeda. Ya, untuk skripsi biasanya begitu ya. Sama kayak kuantitatif itu loh. Ada kelas eksperimen, ada kelas kontrolan begitu, sama kayak gitu, membandingkan namanya. Nah kalau PTK yang dibandingkan itu peningkatannya prasiklus, siklus 1 dan siklus 2, peningkatannya itu berapa persen dengan metode yang sama tapi divariasi ya. Sama tapi divariasi, setiap siklusnya itu diperbaiki. Materi pokoknya sama. Tapi indikatornya berbeda, begitu. Nah, kalau materinya sama tetap, ya, materinya tetap, metodenya tetap, diajari 2 kali ya pasti tetap naik, gitu ya, ya kan? Ceramah saja tapi tiap hari itu aja ceramah kan pinter sendiri tuh Pak. Nah, itu diulangi terus ya, bukan? Gitu Bu ya? Jadi itu penelitian komparasi. Nah, buat skripsi, tesis biasanya begitu. Oke, mungkin yang lain.
Ini nanti di copy aja di sini ya, best practice. Ada contoh-contoh best practice di sini. Nanti dengan ya ini ada yang Word, ada yang PDF dilihat. Kemudian ini ya banyak ya cara membuat latar belakang, cara membuat kajian teori, cara membuat metode. Langsung praktek aja besok ya, membuat ini kerangkanya bawa laptop. Nah, kalau tidak usah jelaskan ini. Ya Pak ya, waktunya habis ya. Nah ini cara buat tips menyusun artikel. Nah ini yang paling penting, kayak ibu tadi. Ini tahapan menyusun artikel. Ya, nanti praktek dari lembar kosong. Artikel itu ada 2 variasi. Ya, buat dari lembar kosong blok. Ya. Tanpa bahan, baru membuat dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling gampang, mengkonversi dari penelitiannya dengan begitu. Ya, penelitian yang ada itu, tapi judulnya jangan persis. Ya dimodifikasi lah, ya dimodifikasi. Nah, judul jurnal itu yang baik tanpa dicantumkan lembaga di judulnya, tidak usah lembaga, tapi di dalamnya aja. Itu kalau nanti trik-triknya ada. Nah, ini boleh dari PTK, PTS, PTKP, PTBK, best practice jadi jurnal. Cara uploadnya seperti ini. Sebelum upload wajib memperhatikan template seperti tadi itu ya, temanya, cek plagiasinya. Sampai cek ini Bu. Cek plagiasinya. Nah, kalau di jurnal saya ya disubmit ke jurnal saya, set ya kok tinggi, langsung ditolak. Ya. Nah, kalau jenengan sanggup, Pak, saya dari Man 1 submit plagiasinya 80% misalnya. Sanggup merevisi sampai 35% lah, 30% lah. Ya, saya terima tapi direvisi. Begitu. Nah, kalau di jurnal kampus tak bayar, belas. Ditutup, tapi mengikuti ya. Kalau yang quick submit ya, quick submit itu saya submit sekarang, terbit sekarang ya, itu ada ininya, biasanya ada fee-nya, bukan di jurnal saya, bukan di jurnal RTIK loh ya, jurnal yang lain ada begitu, cuman nggak mungkin bisa akreditasi jurnalnya begitu karena nggak mengikuti proses. Caranya ini buka websitenya, ini ada ini ya, ada tutorialnya juga. Nah, ini tutorialnya ini, cara mana ini nomor 2, nih cara upload artikel jurnal ke OJS. OJS itu Open Journal System yang saya buka tadi itu. Nah itu. Sekarang ini Bu, yang paling penting online-nya, ya. Jadi kan nanti cukup buka di online-nya itu, PDF-nya buka grad, itu yang dilampirkan sudah kalau memang butuh lampirannya. Jadi gitu. Yang penting online-nya. Kalau dosen enggak perlu ini, naskah enggak perlu. Cukup linknya yang di ini. Pernah menerbitkan jurnal Sinta sekian, enggak perlu dilampirkan, enggak kayak buku kayak gini enggak perlu. Linknya mana? Taruh linknya. Sudah. Nanti ngajukan pangkat kalau dosen 1 lembar. Berkasnya itu 1 lembar kertas sudah cukup. Jadi gitu. Enggak sampai tebel. Kalau tebel ya. Tebel sekali. PKG-nya, ya, pengembangan dirinya. Pengembangan diri sertifikat tak selesai laporannya tebel juga ya. Laporannya itu tebel. Nah itu ada dilingkan semua gitu maksudnya. Ini ya. Mungkin itu saja terkait dengan pembuatan PTK, konsep dasar pembuatan PTK dan mengkonversi ke jurnal. Kalau buku besok saya sampaikan tentang buku ya, tentang cara membuat buku. Jadi besok praktek kerangka-kerangkanya dulu, dengan kembangkan sendiri nanti di rumah, ya. Ada ini tidak lanjut koreksi. Dan Bapak nanti kita membuka peluang pada teman-teman yang sudah punya produk ingin dikoreksi Pak Imron nanti diselesaikan di luar kegiatan offline kita. Itu tidak lanjut tuh. Saya itu juga gitu.
kegiatan Iya. gimana Pasuruan itu sampai jadi Iya. ya tergantung bapak ibu gurunya kan Tinggal gitu. IPA kan barangkali mau memfasilitasi teman-teman dari kelompok apa rumpun berapa guru mapel ya, misalnya IPA sendiri, IPS sendiri sama bahasa mau buat produk monggo dengan kerangka yang besok disampaikan Pak Imron di apa informasikan berapa bulan di store nanti direview monggo nanti dipublish. Kalau buku boleh, buku saya bisa juga memfasilitasi terbit ISBN. Ada peluang. Tadi berapa Bu tadi Bu yang ditawarkan di sini? 603 650 halaman. Buku. yang Halaman 600 dapat 3 eksemplar. 3. Dapat 3. Ya. Saya dapat 5 untuk jenengan dengan harga segitu. Susah mana sih? Tebelnya berapa? Tebelnya? Tebelnya berapa? Iya. Terus Judulnya satu. Iya. tebel bukunya. Aslinya enggak sih? Ya. Ya, yang ini yang pengen langsung cepat terbit ya bisa. Ya tapi bayar kayak gitu ya. Dengan harga segitu misalnya dapat 5 boleh silakan. Ya. Terbit langsung tanpa seleksi bisa juga. Jurnal jenengan submit ke jurnal kami bisa, kami membantu jenengan dalam menjurnalkan juga bisa. Pokoknya tokonya Pak Anwar ini serba bisa. Ya, Pak Anwar ini pinternya ya manajemennya kan beliau kan prodi manajemen, S3 manajemen, pinternya itu ini mengelola orang-orang. Kamu ahli apa? Ahli ini ambil gitu. Kamu ahli apa? Ahli. Berarti semuanya ada. Gitu loh. Saya bisanya cuma ini tok gitu loh, yang kan nggak bisa gitu. Cuma nulis gitu. Suruh ngaji, apalah juga bisa Pak. Alam. Nah, mungkin itu saja Pak. Untuk di Silakan ada yang mau nyampaikan ini. Masih dibuka lagi jam 3 nanti kita tutup. Maaf Pak Silakan. Imran, beberapa yang lalu kita ikut pelatihan buku. dari kita untuk membuat TDK. Iya. Di situ bab 1 sampai bab 3 gitu misalnya. Di sini ada 4 orang mungkin ya Bang ya. Nah, Suci ya ada 6 orang. Kita sudah sampai di bab 3. Apa bisa itu kita Dilanjutkan. dikoreksi? Bisa. Mungkin kalau nanti semester ini kita bisa Iya. mulai di kelas 3. Iya, langsung aja di review besok. Besok di bawah saja. Jadi gini ya, besok yang ada ada produknya ya bab 1 2 3 bawa, yang sudah jadi PTK-nya bawa, boleh kita review. Jadi gitu ya. Jadi peluang dari itu mempublish karyanya itu banyak pada tempat yang bisa digunakan. Ini kan buat sendiri websitenya sini kan ada tuh, websitenya ada. Makanya nanti Pak sampai Ada saya ya? nanti tak nyampaikan ke Pak Agus ya Pak Anies biar apa ada tindak lanjut jurnal di madrasah. Padahal dulu kita tawarkan ini tidak madrasah tapi KKMA. Tapi Pak Haji Supri nggak merespon, bukan nggak merespon, agak lamban merespon. Pak Agus saya sampaikan insya Allah siap. Artinya Pak Kepala juga akan memfasilitasi bahwa di Man 1 Jemberana mungkin juga akan terbit jurnal pendidikan. Baik, kalau tidak ada yang mau dipertanyakan karena kita akan ketemu besok pagi, kita sepakati jam berapa? Jam 8 atau? Karena sampai kita setengah 12 lah sebelum sholat Jumat kita akhiri. Waktu 3 jam setengah besok bisa kita efektifkan untuk apa? Tatap muka kita. Itu yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Alhamdulillah.